Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه قال الله تعالى Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawmun nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a al-ardi fatibu biha nafsan wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adalah tentunya satu kalimat yang memang layak dan memang pantas kita panjatkan hanya kepada Allah. Alhamdulillah adalah satu kalimat yang memang segala macam jenis pujian itu milik Allah. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar itu oleh Nabi juga disebutkan adalah sebagai sebuah telaga nanti yang ada di surga. Ala kulli hal, sebetulnya nikmat yang Allah berikan itu begitu banyaknya. Allah perintahkan kemudian fasalli lirabbik wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Bapak dan Ibu, kita hari ini sudah masuk di 27 Zulqa'dah. Tinggal berapa hari lagi masuk bulan Dzulhijjah. Dan ketika di tanggal 10 nanti kita akan melaksanakan ibadah kurbannya. Kita ingin bicara gini Bapak Ibu. Ada dua konsep dalam Islam itu. Yang pertama adalah konsep hubungan kita dengan Tuhan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah aku jadikan jin dan manusia. Enggak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepadaku. Konsep ini adalah konsep hablum minallah Bapak Ibu. Maka dalam konteks surah Az-Zariyat ayat 56 ini adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kaitannya ibadah. Ya. Yang kedua, ketika Allah di hadapan malaikat-malaikatnya, wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika berkata Tuhanmu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Konsep yang kedua adalah hubungan kita dengan alam, dengan manusia atau hablum minan nas. Ini dua hal yang Allah itu Islam ini oleh Allah sebagai agama yang seimbang.
hablum minallah dan hablum minan nas. Pada konteks di yang kedua inilah kemudian kita perhatikan iblis nggak mampu, Pak. Ya, kalau ibadah, iblis itu paling hebat ibadahnya. Iblis itu paling hebat ya tauhidnya. Cuman apa? Iblis itu merasa bangga, sombong, merasa hebat. Iblis itu selalu merasa paling baik. Ana khairum minhu, kata dia, aku lebih baik daripada dia. Iblis itu suka merendahkan orang lain. Ini yang disinilah kemudian kelemahan, ya. Tapi dia merasa hebat. Jadi kalau ada orang merasa hebat, merasa paling baik, merasa paling sombong, merasa dan suka merendahkan orang, itu hanya iblis yang kayak gitu, ya. Sedangkan manusia, dia selalu menjaga hubungan dengan sesama. Inilah yang disebut dengan khalifatullah fil ardi. Khalifah itu adalah wakil, pengganti. Tugas kita selain menjaga hubungan dengan Allah, maka yang kedua adalah menjaga hubungan dengan manusia. Hablum minan nas. Baik hubungan dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia. Apa kata Allah? Dusta. Ara'aita, tahukah engkau? Apakah engkau memperhatikan, kata Allah, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agamanya. Ternyata apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak peduli untuk mengajak orang makan orang miskin. Diawali dengan yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Maka Allah cela ibadah salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Salatnya itu celaka. Wail, ya. Wail itu ya neraka, jurang neraka. Wail itu kebinasaan, kehancuran, kecelakaan, itu wail. Celaka, kata Allah. Kenapa? Salatnya lalai. Dia hanya jaga hubungan dengan Tuhan, dengan manusia enggak. Nah, pada konteks inilah kemudian inilah ayat yang dijadikan inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ini menjadi dalil tentang disyariatkannya kurban. Ini yang pertama, ya. Dalil yang kedua yang menjadi menjadi disyaratkannya kurban itu adalah surah Al-Hajj, ya. Surah Al-Hajj wal budna, dan unta-unta itu ja'alnaha lakum, kami jadikan dia bagi kalian, min sya'airillahi lakum fiha khairan, di dalamnya ada syiar Allah untuk kalian dan dalamnya ada kebaikan, ya. Jadi syiar kurban itu sebetulnya juga syiar Allah. Itulah makanya kemarin ada yang nanya, ya, ketika subuh saya ngisi kajian, beliau bilang kalau tujuannya adalah untuk berbagi saja, Ustadz, kenapa tidak istilahnya kita beli aja daging di pasar kemudian kita bagi-bagi. Ini memang selalu muncul pikiran-pikiran yang istilahnya gimana, ya, terlalu pintar, ya, bukan cerdas, merasa pintar juga. Jadi gini, Pak, maka saya jawab, pertama, korban itu syariat. Maka kalau dia syariat harus ngikutin petunjuk, nggak boleh nggak ngikut petunjuk. Ya, jadi pertama dia syariat, nggak asal gitulah. Oh, duitku banyak nih sekian, dah beli lo dibagi-bagi. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita beli di pasar, ngapain ada pelaksanaan kurban, ya kan? Mending beli aja. Kurban itu syiar. Kemudian yang ketiga,
yakin nggak itu disembelihnya gimana? Karena kurban itu tidak boleh menyembelih sebelum sholat itu nggak boleh. Jadi syarat kurban itu adalah apabila sudah masuk terbit matahari yaumil id, di hari id dan setelah sholat id. Jadi kalau misalnya ibu ya tanggal 10 Zulhijjah nanti abahnya tiba-tiba jam 4 subuh langsung mengasah parang, bah menyembelih kesungsungan, menyembelih ya, baik menyembelih nang tiga kan pada nang jadi sungsung benar kan. Jam berapa menyembelih? Setelah sholat id. Nah baik, kita perhatikan sedikit demi sedikit dulu. Pertama secara istilah al-udhiyah ya, al-udhiyah atau ad-dhahiyah, dia adalah ismun sebuah nama. Ismun itu alamat atau tanda. 5 yadbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yaumun nahri wa ayyamu tashriki taqarruban ilallahi ta'ala. Sebuah nama terhadap penyembelihan binatang unta, sapi dan kambing di hari kurban dan di hari tasyrik. Hari kurban tanggal 10, tasyrik 11, 12 dan 13. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kurbannya. Jadi 4 hari, 10, 11, 12 dan 13. Nah kemudian binatangnya ya unta, ya sapi, ya kambing. Nabi paling banyak kurban itu dengan menggunakan kambing atau kibas. Pernah di Hudaybiyah itu Nabi dan para sahabat berkurban itu dengan unta dan sapi. Tetapi al-badanah an sab'ah, satu ekor unta an sab'ah dari orang bertujuh, wal baqarah an sab'ah, juga sapi dari orang bertujuh. Jadi unta 7 jiwa, sapi juga 7 jiwa. Kambing bang seikung aja, jangan bertujuh ya. Saya pernah Bapak Ibu tahun 2000 berapa 7 ya, di kampung tuh ada orang menyembelih, minta sembelihakan kambing sikung aja. Ketika saya mau lihat nama-namanya bertujuh sekalinya, loh kok bertujuh, hendak benar gorowai jarang menyembelih berkorban, cuman duit kadeda. Nah kalau begitu itu bukan kurban namanya, tapi sedekah ya, sedekah. Tapi jangan langsung kita patahkan semangat dia, oh ini bid'ah nih, nggak ada ajaran kurban kayak gini. Jangan langsung dipatahkan gitu. Bilang aja Pak, ini namanya bukan kurban tapi sedekah. Tapi insya Allah saya bilang niat pian yang berkorban tadi sampai sudah, karena duit kita kan niat sampai ya. Dan insya Allah mudah-mudahan pahalanya juga sama, bahkan mungkin lebih besar, karena niat pian yang begitu kuatnya, lalu dengan keuangan yang begitu minimnya hendak benar berkorban, berkumpulan bertujuh seekor kambing, maka itu bukan kurban tapi sedekah. Insya Allah dapat nilai dari Tuhan. Tetap laksanakan. Kenapa? Karena istilahnya begini Bapak Ibu ya, hari Id itu adalah hari di mana diperintahkan kita untuk bersenang-senang. Innama hiya ayyamu aklin, makan-makan, wasyurbin, minum-minum, wa dzikrillahi azza wa jalla, dan menyebut nama Allah azza wa jalla. Sunnah kita itu makan-makan Pak. Maka kalau kita nggak bisa misalnya nyembelih sapi, unta atau kambing, ya silakan. Mau nyembelih ayam, tapi itu bukan kurban, sekedar hanya untuk bagi-bagi dengan sesama ya. Jadi untuk berbagi-bagilah, itu adalah hari kita bersenang-senang, makan-makan. Maka itulah khutbah Id jangan panjang-panjang. Idul Adha jangan bertengah jam sampai sejam misalnya, kelawasan. Hendak tuh 2 jam sama sekali kan. Nah jadi jangan lama-lama. Nah baik, kemudian
Dalilnya yang lain adalah bahwasanya korban itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Wa tsabbata anna nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, dan telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban. Wa dhahal muslimun, dan berkorban juga kaum muslimin. Wa ajma'u ala dzalik, dan ijma' mereka atas yang demikian, sepakat ijma'nya. Nah, kemudian fadilatnya atau keutamaan korban. Riwayat Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah semoga Allah meridai beliau bahwa Nabi bersabda, ma'amila adamiyun, tidak ada amalan-amalan adamiyun manusia, min amalin, di antara sekian amal-amal, yaumun nahri, di hari kurban itu, ahabbu ilallahi, yang paling Allah cintai, min ihraqid dam, yaitu menumpahkan darah, ai dzabihul udhiyah, menyembelih kurban. Jadi amalan yang utama nanti Bapak Ibu adalah kurban di hari itu. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya itu kembali pada hewan tadi, innaha la ta'ti, akan datang nanti yaumal qiyamah, hari kiamat, bi quruniha, lawan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dengan kukunya. Ini menarik nih Bapak Ibu ya. Disebutkan bahwa nanti hewan itu datang hari kiamat. Nah, ini yang lalu dipahamin bahwa kayaknya kambingnya datangan atau sapinya. Oh, banyakkan kambing di surga. Ya kan? Karena kurban itu kan tiap tahun. Berbeda sama akikah. Kalau akikah itu sekali seumur hidup. Ya, ada yang datang misalnya kepada pian, lah, Pak, pian berakikah kah? Jika pian, aku sudah berakikah, biniku sudah, anakku sudah, selusinan anakku, nah, anaknya selusin kan, orang bahari kan selusin anak, akikah semua. Maka aku kada berakikah lagi. Betul, memang nggak ada akikah. Tapi kalau ada yang ngaku nih, Pak, pian berkorban kah? Aku sudah berkorban. Mamanya sudah, anakku berkata sudah juga, maka aku kada berkorban lagi. Nah, itu salah. Korban itu bagi yang mampu. Man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan rezeki, falam yudhahi, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yakrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musallana, musalla kami, tempat sholat id kami. Musalla itu dulu Nabi itu menyebut lapangan tempat sholat id itu namanya musalla, Pak. Ya, kalau kita kan langgaran. Dulu Nabi kalau lapangan tempat sholat itu disebut Nabi musalla, tempat sholat id kami. Maka kata Nabi, barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan secara rezeki, falam yudhahi, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat id kami. Artinya enggak usah sholat id. Tapi mohon maaf, ini jangan dipahami secara tekstual. Jadi gini, pahamnya gini, Pak. Dipahamin bahwa ini sesuatu yang Nabi nggak senang aja. Artinya gini, saya ingin analogi begini. Bapak Ibu punya anak Bapak Ibu ingin kerja kelompok, tapi sampai malam, maka pian izinkan, silakan nak, tapi ingat jangan lewat dari jam 8 malam. Ternyata jam 8 lewat belum bulik juga, setengah 9 belum bulik juga, pian telepon, kadosa lagi bulik, ya kan? Itu apa tuh maknanya? Sarik. Tapi apakah kemudian pian bilang gak usah lagi pulang itu, lalu anak pian pengen gak pulang juga? Enggak kan? Pasti pian pengen pulang. Coba gak bulik mencari iyo, ya. Maka ketika anak pian pulang, ya bulik, senang pian. Apa maknanya? Kita nggak senang. Artinya apa? Orang yang punya kelebihan rezeki, kelapangan, hidup mapan, enak, punya mobil, punya kendaraan bagus, tapi ternyata dia nggak mau berkorban. Nah, ini Nabi nggak senang. Kenapa? Nabi pengen umat Islam itu umat yang
yang ikhlas, yang dermawan, yang suka berbagi. Itulah konsep Islam, Pak. Ya. Islam itu konsepnya mau berbagi. Ya, Nabi senang orang kayak gitu. Bahkan bukan cuma Nabi, semua Allah suka orang yang berbagi-bagi itu. Makanya orang berbagi itu oleh Allah dikasih nikmat lebih banyak. Bukan karena berbaginya aja, tapi karena keikhlasan dia. Ya. Hati-hati nih. Kita kadang memahami bila bersedekah itu atau bila berbagi itu kemudian nanti dilipat gandakan, itu jangan dituju, Pak, ya. Yang dituju itu bukan berbaginya itu, tapi kebahagiaan kita ketika kita mampu membahagiakan orang lain, itu yang dituju. Ingat konsepnya. Kan banyak nih kadang-kadang kena tipu, ya. Ada ustaz-ustaz yang ngajarkan sedekah. Ada nggak lihat? Ayo sedekah sini sekian. Mau sekian, mau punya berapa? Bapak punya berapa uang? 500 juta. Mau nggak 5 miliar? Udah kasih ke sini. Oh, itu pemaksaan. Lalu yang lain karena pengennya dapat 5M dia kasih 500 juta. Banyak nggak kayak gitu? Kan banyak nih belakangan. Mau berapa? Ingat, yang diinginkan, yang dilipat ganda itu bukan berbaginya, tapi kesenangan dia, kebahagiaan dia, keikhlasan dia mau berbagi. Apa konsepnya? Ketika kita merasa bahagia itu tanda bersyukur, Pak. La in syakartum la azidannakum. Maka siapa yang bersyukur Allah tambah, ya, keikhlasan. Maka itulah Al-Ghazali dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah sebutkan bahwa seluruh manusia ini itu punya potensi rugi, ya kan? Punya potensi binasa, rugi, bangkrut. Kullun nasi haliki illal alimun, kecuali orang yang alim. Bahkan Quran juga bicara kan, wal asr, demi asr, demi masa, demi waktu yang sudah hampir habis dan tenggelam. Al-asar itu kan waktu asar menjelang maghrib tuh, ya. Al-asar itu kan sebetulnya dalam bahasa Arab itu sesuatu yang ditekan untuk mengambil intisari, itu asar. Maka demi sesuatu, demi waktu yang sudah hampir tenggelam dan orang biasanya menyesal setelahnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, ya. Orang beriman pun juga punya potensi rugi, kecuali apa? Orang yang beramal. Nah, kalau Al-Ghazali bilang wal alimun, orang yang alim dulu. Orang alim juga punya potensi rugi, kecuali orang yang beramal. Illal amilun, alim tapi enggak beramal, rugi dia. Orang beramal pun punya potensi dia tertipu, kata Al-Ghazali. Dia tertipu oleh amalannya, kecuali orang yang ikhlas, ya. Kalau orang yang ikhlas, dan ikhlas ini gak akan pernah hancur, Bapak Ibu. Nah, maka intinya adalah ikhlas tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hari kiamat akan datang hewan itu. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, dengan tanduk, rambut dan kuku. Ini menariknya gini, disebutkan adalah 3 hal oleh Nabi, tanduk, rambut dan kuku, yang 3-tiganya nggak dibagi, nggak dimakan, Pak. Tanduk ada yang makan nggak? Ada yang suka tanduk sapi atau bulu kambing? Mau bulu kambing? Bapak Ibu mau bulu kambing? Atau kuku sapi? Kan enggak. Ini maknanya, makna zahirnya apa makna kinayah sebenarnya? Maka dipahami oleh para ulama bahwa hadis ini maknanya kinayah. Apa maknanya? Meskipun rambutnya, bulunya, kukunya, tanduknya tidak dimakan dan tidak dibagi, namun nilai pahalanya lengkap dengan yang tidak dibagi tadi. Kayaknya nggak dibagi cuma itu, Pak. Kulit dibagi, Pak. Kulit dibagi. Ya. Apa lagi? Parut juga dibagi. Yang tidak cuma tanduk. Makanya dalam mazhab Syafi'i
Apabila tanduk itu banyak yang retak hilang dan telinganya banyak yang rusak, itu nggak bisa dijadikan hewan kurban dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kalau yang lain-lainnya ya, kalau yang lain sudah pasti ya, apabila picak, kemudian sakit, kemudian pincang, itu jelas hadisnya ya, pincang, sakit, picak, kurus, itu nggak boleh jadi hewan kurban. Tapi disembelih silahkan, tapi bukan hewan kurban namanya, ya. Itu bukan hewan kurban, karena hewan kurban itu harus sempurna. Nah, apa maknanya? Maknanya bahwa kurban itu harus sempurna, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Kemudian wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi, dan sungguh darahnya akan sampai kepada Allah di tempat sebelum sampai ke tanah. Nah, ini juga maknanya kinayah, bukan darah yang sampai ya Pak ya, bukan daging yang sampai ya, tetapi yang sampai itu apa? Nilai, karena ketakwaan itu kan nilai ya. Jadi yang sampai itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Itu kalau tidak khilaf sambungan daripada surah Al-Hajj ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai itu adalah nilai ketakwaan daripada kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka masih di hadis yang sama, maka kemudian fatibu biha nafsan, maka beruntunglah mereka yang dengan kurban itu jiwa orang yang berkorban itu beruntung, jiwa yang ikhlas itu beruntung Pak. Orang yang ikhlas itu luar biasa ya. Nggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan Pak, karena dia ikhlas. Ikhlas ini bagi saya adalah ruhnya kehidupan ini. Ikhlas itu juga adalah menjadi apa istilahnya? Jadi gini Pak, saya selama ibaratnya ini, sesuatu amalan yang berat, dia akan mudah kalau kita ikhlas. Tapi sesuatu amalan yang mudah, dia berat kalau kita nggak ikhlas. Sesuatu yang gampang digawe, kalau tidak ikhlas, dia susah Pak. Ngambil sampah atau duri atau ratik di jalan itu kan gampang. Kalau dia nggak ikhlas, dia susah. Saya sering lewat, ada anak kucing tuh di tengah jalan, di nyebrang jalan. Orang tuh cuman lewat aja, meliuk, nggak nabrak sih. Kalau nabrak keterlaluan. Coba bayangin sekali ya, waktu kita ada lihat anak kucing tengah jalan, stop. Paling 3 menit stop, angkat tuh anak kucing. Karena boleh jadi dengan asbab kita menolong anak kucing di tengah jalan itu, asbab kita diampunkan dosa Pak. Ingat gak cerita anjing dengan pelacur? Ya, kan dalam kacamata kita, pandangan kita, pelacur itu pekerjaan paling hina. Dan anjing itu kan sesuatu yang dalam pandangan kelompok kita itu adalah najis. Ternyata jurusan diambilkan minum, diminumin, dengan sebab itu dia diampunkan dosa. Apatah lagi kucing Pak. Kenapa kadang-kadang kita nggak mau turun? Karena nggak ikhlas. Tapi kalau pekerjaan itu berat, kalau dia ikhlas gampang. Saya selalu bilang gini Pak, pekerjaan yang paling susah kalau kita di rumah tangga itu pekerjaan ibu-ibu Pak. Bapak Ibu ya, gawean ibu-ibu itu paling susah. Makanya para laki-laki ini ya, tuh istri-istri kita di rumah itu luar biasa, muliakan mereka. Nabi itu di hadapan puluhan ribu sahabat di padang Arafah di atas unta, beliau mengatakan fattaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena dia begitu ikhlas melayani laki, anak, selusin. Untung laki sikung tadi kan, itu nggak gampang Pak. Saya pernah
bukan pernah, saya selalu bila Sabtu Ahad itu meluangkan waktu nyuci pekerjaan rumah saya kerjakan. Itu dulu pertama-tama setengah hari aja patah belakang ulun, Pak. Ya. Kalau ibu-ibu luar biasa. Maka saya bilang gini, di hadapan sahabat Nabi mengucapkan, takutlah kalian kepada Allah dalam kuasa wanita. Wa innama akhadtumuhunna bi amanatillah, karena sungguh kau mengambil dia dengan amanah Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa, amanah Allah. Makanya kemarin dalam beberapa tausiah saya sampaikan begini Bapak Ibu ya. Menyikapi banyak kasus perceraian karena campur tangan mertua. Laki-laki bilang begini, hubungan kalau abah kuitan anak ada bakas, kalau bini ada bakas. Mohon maaf Bapak Ibu, ungkapan kalimat ini benar tapi jadi racun dalam rumah tangga. Ya, apabila kita mengatakan bahwa kuitan dan anak tidak ada bekas, istri bisa jadi bekas, itu racun rumah tangga. Jangan lupa, orang tua adalah kewajiban kita, istri juga amanah yang Nabi ingatkan di hadapan puluhan ribu sahabat menjelang beliau wafat itu di padang Arafah. Ini kaum laki-laki, istrimu juga bisa bilang bahwa kuitan dan anak itu nggak ada bekas, tapi suami bisa jadi bekas, bisa jadi begitu. Sehingga banyak kasus kan ada seorang laki-laki lebih mengedepankan orang tuanya ketimbang istrinya. Ya, betul nggak? Gimana pendapat Bapak Ibu ya? Laki-laki lebih mengedepankan orang tua ketimbang istrinya. Seorang laki-laki itu tentu diberikan kemampuan rasional yang tinggi. Seorang laki-laki itu dituntut sebuah tanggung jawab. Ingat, laki-laki itu kata Nabi tanggung jawab. Itu masih di hadis yang sama. Ketika bicara bahwa kamu punya hak atas istrimu, mereka juga punya hak alaikum atas kamu. Apa haknya? Hak seorang istri adalah mereka mendapatkan sandang, pangan, papan, itu tanggung jawab. Hak seorang suami adalah supaya istrinya tidak membawa laki-laki lain yang tidak disukai oleh suaminya, itu kesetiaan. Seorang istri dituntut adalah pelayanan dan kesetiaan. Ya, seorang suami itu tanggung jawab. Maka kemudian disitulah kemudian keseimbangan antara orang tua dan istri itu harus seimbang. Ada hadis memang, bahkan hadis ini saya pakai dalam khutbah Idul Adha saya nanti, bahwa ada seorang laki-laki dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya mencuntan duit saya. Ketika itu dipanggil orang tua, udah loyo, udah lemah, lelah dia, kemudian dibilang ini, nangis orang tua. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, dulu saya yang kaya, saya yang mampu, saya yang berada, dia tidak mampu, dia nggak punya apa-apa. Sekarang dia yang kaya, dia mampu. Saya ambil uang anak saya untuk mengobati ibunya. Salahkah saya? Maka Nabi ngomong gini, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ingat, itu juga konsep. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Tapi satu hal, kita juga punya kewajiban kepada pasangan kita. Ini harus seimbang. Jangan berat sebelah ya. Hari ini pertengkaran rumah tangga, hari ini perceraian terjadi adalah karena seorang laki-laki tak mampu menghadapi kondisi mertua dan pasangannya, istri dan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pada bab rumah tangga biasalah. Saya biasa kalau setiap Kamis minggu ini tanggal 6 insyaallah di TVRI itu live masalah rumah tangga. Setengah bulan sekali Bapak Ibu ya. Coba nanti dilihat. Itu bersambung terus, berlanjut terus bagaimana rumah tangga sejatinya. Karena rumah tangga itu istilahnya saya selalu bilang gini, seperti kopi
Kalau kita diamkan, panas atau sehangat apapun kita diamkan, dia akan dingin. Maka harus kita hangatkan dan kita nikmati dalam keadaan hangat, ya. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Nah, kemudian hukum kurban. Hukumnya adalah al-udhiyah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Wa yakrahu tarakuha ma'al qudrati 'alaiha. Dan makruh meninggalkannya li hadis Anas alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah Anas yang mana meriwayatkan hadis itu adalah Imam Bukhari dan Muslim. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kibashain amlahain aqranain dzabihahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Nabi itu menyembelih 2 ekor kambing kibas, domba yang serupa yang sama, dan disembelih dengan tangan beliau langsung keduanya. Sunnah yang nyembelih adalah yang berkorban. Kemudian beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, ya. Yang kedua tadi dalilnya yang tadi saya sebut juga, man wajada sa'atan. Kemudian yang ketiga, ya Muslim an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila melihat hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah, ini tanggal 27 ya, 27 Dzulqa'dah, tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudahi, ada kalimat arada ahadukum ayyudahi, ini menjadi dalil ala sunnah, atas disunahkannya, la ala wujub, tidak wajib. Jadi siapa yang hendak berkorban, berarti ini menunjukkan enggak wajib. Dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab tuh enggak berkorban, Pak. Kenapa? Beliau takut dianggap wajib. Tapi jangan diikutin yang kayak gini. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar tuh walaupun enggak berkorban, beliau udah sering berbagi, Pak. Artinya secara ilat hukumnya beliau udah berbagi-bagi. Kalau kita enggak berkorban, kenapa? Memang engken. Punya mobil banyak, punya sepeda motor gonol. Masa 3 juta setahun enggak bisa? Kan 3 juta ya maksimal ya. 3 juta itu dibagi 12 ya anggap 200 berapa itu? Anggap 300.000 kan? Kalau 300.000 itu 36 ya. 300.000 sebulan, sehari 10.000, Pak. Bapak yang merokok, ibu-ibu yang anak pian makan pentol, berapa sehari? Masa kemudian untuk berkorban misalnya susah? Dan korban ini satu untuk serumah. Kifayatun udhiyatun 'anil baitil wahid. Cukup satu hewan korban untuk satu rumah, ya. Jadi korban itu tidak apa istilahnya seikung-seikung, nggak ada. Jadi korban itu kalau kita perhatikan di ini yang saya bawa ini kitab Fiqhus Sunnah ya, cukup satu hewan untuk satu rumah. Misalnya abahnya, mamanya, anaknya berapa orang? Anak berlima, 7 ya. Cukup seekor kambing untuk satu rumah. Lalu ketika disembelih, nama siapa yang disebutkan? Terserah, mau nama bapaknya boleh, nama mamanya boleh, nama anaknya boleh, ya. Jadi terserah. Tapi kalau memang ternyata penyugihnya sugih benar, bisi batu bara misalnya kan, bos batu bara. Ya kami bos batu bara, Pak ya. Makanya kalau ada orang berdatang gawainya bos batu bara, lakas diterima tuh. Tapi kalau gawean kaum ditolak biasanya. Tapi kalau bos batu bara lakas diterima. Heran saya kadang-kadang ya. Kebanggaan kayaknya. Kalau nikah atau calon atau ada yang berdatang ternyata bos batu bara, bangga banget. Orang yang bangga tuh kalau menantu atau siapa tuh hafiz Quran, tuh bangganya itu, Pak. Bukan bosnya jadi imam. Ya. Imam jangan anggap remeh, Pak ya. Imam itu luar biasa, nggak gampang-gampang jadi imam itu. Nah makanya Bapak Ibu, cukup satu hewan kurban. Saya lagi mencari babnya, karena memang kalau di HP agak susah ya mencari ini. Yang enak memang kitab ya. Tapi kitab membawa kadang-kadang. Jadi cukup satu hewan kurban untuk satu rumah. Tapi kalau memang berduit bandar, silakan abahnya 1, mamanya 1, anaknya 1. 7 kambing boleh, silakan tadi. Nah,
Jadi tidak ini Pak ya, tidak masalah anunya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian korban ini maka korban itu menjadi sunnah hukumnya, dan meninggalkannya hukumnya adalah makruh ya, ma'al qudrati alaiha, sedangkan dia mampu. Idza ra'aytum hilal dzulhijjah, apabila sudah masuk pada hilal dzulhijjah, melihat hilal dzulhijjah pada tanggal 1, wa arada ahadukum ayyudai falyumsik an sya'ri wa azfari, maka tahan rambut dan kuku, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kalau mau potong rambut besok ya, karena kalau tanggal 1 Dzulhijjah enggak boleh lagi, maka kita potong rambut. Nah, tadi sengaja saya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah potong duluan rambut, karena kebiasaan saya itu gundul Pak, itu kebiasaan sejak kecil. Saya itu bukan ini, memang dari kecil suka gundul. Kenapa? Enak ya. Sampai anak-anak saya juga gundul. Tapi biasanya kalau gundul lagi SD itu dibully. Gundul. Nah, zaman saya dulu gundul dibully, biasanya udah ribut kan. Nah, karena mereka sudah kecapean juga, nggak ada lagi yang membuli kan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata tajibun, kapan diwajibkan kurban? Ada nggak kurban wajib? Ada. Kapan? 1, ayyan zaraha, apabila dia punya nazar, maka jadi wajib. Wajibnya bukan karena kurbannya, tapi karena nazarnya. Man nazara ayyuti Allah fal yuti'hu, barang siapa yang bernazar taat kepada Allah, maka wajib dia taat. Ingat, nazar itu dalam ketaatan. Nanti kalau saya lulus misalnya ASN, ini kan mulai ini penerimaan calon ASN, insya Allah kalau di Kemenak tuh di Kalsel ini paling banyak nih penghulu dicari nih. Jadi siapa yang sarjana hukum Islam itu ada di wadah saya linknya itu yang mau menjadi penghulu itu diterima paling banyak di Kalsel, 49 kalau nggak salah diterima ya, karena banyak kepala kuan yang kosong Pak, di Marabahan, di Pelahara itu kosong. Jadi kalau ada pendaftar silakan. Nah, maka itu ada linknya tuh, misalnya lulus, nanti kalau anak saya lulus ASN, aku mau berkorban, wajib. Kenapa? Karena nazar. Nanti kalau misalnya, ingat nazar itu ketaatan ya. Nanti kalau tanah di anu payu karena aku hendak berumrah, maka umrah itu wajib ya. Nanti kalau aku sembuh dari sakit, aku hendak mana kembang di kuburan ini. Nah, itu pertanyaan, ada nggak nilai ketaatan? Kan ada nazar itu macam-macam nih. Aku kalau sembuh sakit mau puasa taat, ada nggak kaitan ketaatan? Ada, maka wajib. Aku kalau sembuh nanti dari sakit mau manda kembang di kuburan wali ini. Nah, itu pertanyaannya, manda kembang di kuburan wali ada nggak nilai ketaatan? Nggak ada, nggak wajib ya. Jadi yang diwajibkan itu yang ada nilai ketaatan. Kalau nggak ada nilai ketaatan, maka nggak ada kewajiban. Pas kali digawi garing anak ulun, jangan, nah itu perasaan pen aja, apa istilahnya, terbawa prasangka ya. Nah, Bapak Ibu, pertama adalah karena nazar. Yang kedua, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu hatta law mata nazar, apabila meninggal yang bernazar tadi, maka dia wajib untuk menyampaikan binazar dengan nazar tadi qabla mauti, sebelum kematiannya, dengan ahli warisnya. Itu pertama. Yang kedua, wajib itu adalah ayyakul, apabila dia berkata hadhihi lillah, ini untuk Allah, au hadhihi udhiyah, atau dia mengucapkan ini untuk korban. Wa inda Malik, maka pendapat Imam Malik, idza ishtaraha, apabila membeli hewan tadi, kambing tadi misalnya, niyatuhul udhiyah, niatnya korban, wajibat, hukumnya wajib. Nah, ini ya, maka hati-hati kalau kita berucap, kita bawa kambing, ada yang nanya, Pak Kacil misalnya, Pak ngapain tuh bawa kambing, gasan korban, wajib. Kenapa? Diucapin. Hati-hati dengan omongan kita. Jadi wajib ya. Nah, kemudian hikmahnya ini yang penting banget, tapi karena waktu kita sudah sampai, sedikit saya sampaikan. Pertama, hikmahnya adalah ihya'u lidzikri Ibrahim alaihi salatu wasallam, menghidupkan kembali kenangan, memori kita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang paling penting, hubungan ayah dan anak. Bagaimana ayah itu yang begitu cintanya anaknya, begitu inginkan anak, tapi ketika Allah menghendaki, jangankan ini, anak bahkan jiwa pun rela kita korbankan. Tapi karena Allah mencintai kemanusiaan itu, maka diganti dengan kibas.
Dan jangan lupa sebelum itu terjadi pada masa Nabi Ibrahim dulu, korban itu sudah ada. Tapi yang dikorbankan bukan binatang, manusia, untuk dewa-dewa mereka. Nah, maka Nabi Ibrahim berada di tengah persimpangan jalan, di mana pada ketika itu yang dikorbankan manusia, ada yang menolak dan ada yang tidak bisa menolak tradisi. Maka Ibrahim datang untuk menyelesaikan, mencari jalan solusi ini, dan Tuhan ternyata turunkan ibadah jenis syarat ini. Di situ juga di dalam surah As-Saffat, masih ingat itu, ketika pisau udah di belakang sini. Ingat Ibrahim itu kan menggal kepala Ismail itu rencananya ditengkurapkan, bukan ditelantangkan. Kenapa? Karena nggak sanggup menatap wajah anak, ya. Tapi dibalik. Nah, itu ditengkurapkan. Itu tidak serta merta ketika Nabi Ibrahim menggayat itu tiba-tiba jadi kibas, tidak. Surah As-Saffat ayat berapa itu? Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ingat itu dan seterusnya, ya. Wahai Ibrahim, dan kami memanggil dia, ya Ibrahim, kau telah laksanakan itu mimpi, ini adalah ujian yang nyata bagimu. Kemudian wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Maksudnya apa? Pertolongan Tuhan itu datang di saat yang sudah jadi gini, Ibrahim tidak tahu bahwa akan diganti dengan kibas. Di saat sudah mau disembelihkan, Allah melalui Jibril perintahkan Jibril bilang ke Ibrahim ganti dengan kibas. Ingat, pertolongan Allah pasti datang di saat-saat yang kita tidak tahu. Nabi Musa juga tidak tahu ketika di belakang Fir'aun di depan laut, untuk nggak ada simsalabim, kata Nabi Musa nanti langsung kau lempar belah lautan, enggak. Itu yang bilang, yang merintahkan tuh Tuhan, lemparkan tongkatmu maka belahlah laut itu. Artinya apa? Allah selalu datang menolong kita di saat-saat yang memang kita tidak ada lagi jalan. Itulah bagi orang beriman. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.